Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadah yang sangat agung di dalam nama Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun adalah taubat. Ada beberapa syarat agar taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Jangan bertaubat untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Syarat yang kedua, bahwa taubat itu dijalankan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Kenapa demikian? Dalam surat Al-Waqi'ah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa antum hina idin tanzurun. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, saat itu kalian melihat. Kalian melihat apa yang akan terjadi setelah kematian. Sebelum nyawa ada di kerongkongan, sewaktu kalian dalam keadaan sehat, yang terjadi di balik kematian hanyalah berita dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun setelah nyawa kalian berada di kerongkongan, yang terjadi setelah kematian bukan sekedar berita, tapi kalian telah melihatnya secara kasat mata. Oleh sebab itulah Allah menerima taubat dari seseorang sewaktu kejadian-kejadian habis di balik kematian itu masih berupa berita, yaitu sewaktu nyawa belum sampai di kerongkongan. Adapun setelah nyawa seseorang ada di kerongkongan, peristiwa kematian tidak lagi sekedar berita, tetapi telah nampak secara kasat mata. Saat itu taubat tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Peristiwa setelah kematian adalah sebuah ujian keyakinan ketika peristiwa itu bersifat berita. Maka ketika peristiwa itu hanya bersifat berita, taubat kita diterima oleh Allah. Karena berarti Anda bertaubat dalam situasi Anda diuji terhadap sebuah berita. Nah, adapun ketika peristiwa setelah kematian itu tidak lagi sekedar berita, tapi telah nampak dengan mata, saat nyawa di kerongkongan, saat itu tidak ada lagi nilai ujian. Maka taubat ketika nyawa di kerongkongan tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taubat yang ketiga adalah menyesal. Syarat taubat yang keempat adalah menghentikan dosa. Syarat taubat yang kelima, berjanji tidak mengulangi untuk masa yang akan datang. Dan syarat taubat yang keenam adalah menyelesaikan segala perkara dengan manusia apabila dosa tersebut berupa kezaliman, mengembalikan hak atau meminta maaf. Dari beberapa syarat-syarat taubat yang telah disebutkan, yang terpenting adalah menyesal. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Karena kalau kita lihat semua syarat-syarat setelah menyesal kembali kepada menyesal. Misalnya berhenti dari dosa, misalnya berjanji tidak mengulangi, itu semuanya kembali kepada menyesal. Karena apa yang membuat seseorang berhenti dari dosa? Jawabannya menyesal. Apa yang membuat seseorang bertekad tak mengulangi dosa? Jawabannya menyesal. Dan menyesal ini adalah ta'allumul qalbi, adalah sebuah ketersiksaan hati. Menyesal itu bukan sesuatu yang nikmat.
Tapi menyesal itu adalah luka dalam hati seseorang. Begitulah orang-orang yang telah bertaubat. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terluka. Tidak terluka oleh ucapan manusia, tapi terluka oleh diri mereka. Terluka oleh dosa-dosa mereka. Hati mereka terluka karena menyesal atas dusta. Menyesal atas durhaka kepada orang tua. Menyesal atas salat-salat yang terabaikan. Menyesal atas kezaliman terhadap manusia. Penyesalan-penyesalan itu adalah luka dalam hati. Maka orang yang bertaubat sejatinya adalah orang yang hatinya terluka. Itu sebabnya di balik taubat selalu nampak tetes-tetes air mata. Karena sekali lagi orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang terluka. Oleh karena syarat yang paling penting dalam taubat adalah terluka, yaitu menyesal, maka waspadailah satu hal, yaitu apabila dosa masa lalu selalu datang dalam bayangan Anda dengan rasa nikmat, itu berarti penyesalan Anda telah hilang. Maksudnya barangkali dulu Anda pernah melakukan satu dosa dan Anda itu sudah bertaubat. Tapi hari ini dosa itu kembali terbayang dengan rasa nikmat. Anda menikmati dosa masa lalu itu dalam bayangan Anda. Nah, apabila dosa masa lalu datang dalam bayangan lalu kita menikmatinya, ini menunjukkan bahwa penyesalan terhadap dosa tersebut telah berakhir. Karena dosa yang masih dalam penyesalan tidak mungkin Anda bayangkan dengan rasa nikmat. Bahwa Anda membayangkannya dengan rasa nikmat berarti penyesalan Anda sudah tidak ada lagi terhadap dosa tersebut. Sementara taubat itu adalah taubat sampai mati. Termasuk penyesalan di dalam taubat pun penyesalan yang harus dibawa mati. Jadi hati-hatilah dengan dosa masa lalu yang selalu datang dalam ingatan dengan rasa nikmat. Karena rasa nikmat membayangkan dosa masa lalu menunjukkan bahwa penyesalan terhadap dosa tersebut telah rusak. Dan apabila dosa tidak lagi disesali,